Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8 yang soli dan solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang sudah kelas 8. Itu artinya akan ada amanah baru, akan ada tugas baru, dan akan ada pula mata pelajaran baru. Mata pelajaran apakah itu? Ya, benar sekali. Ada mata pelajaran KTI. Apa sih KTI itu? KTI itu singkatan dari karya tulis ilmiah yang di dalamnya berisi pendapat, asumsi, dan penemuan yang didukung dengan data asli serta dikemas menggunakan bahasa baku, sistematis, objektif, berpikir ilmiah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Jadi intinya kalian nanti akan menghasilkan sebuah karya, sebuah buku yang merupakan hasil penelitian kalian. Penelitian yang jujur, tidak boleh berbohong, penelitian yang berdasarkan data, dan juga ada dasar ilmiahnya. Baik, kita mulai ke komponen utama KTI. Komponen utama KTI, yang pertama kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisi yang pertama tentang latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu adalah gambaran mengenai apa yang kalian teliti, fakta-fakta tentang penelitian kalian, lalu masalah-masalah yang ada, lalu keterkaitan antara itu sehingga memunculkan judul penelitian kalian. Nanti akan ada contoh pembuatan latar belakang di akhir slide ini. Berikutnya ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ini biasanya modelnya adalah pertanyaan. Pertanyaan atas masalah yang harus kalian jawab dengan melakukan penelitian. Nanti juga akan ada contohnya. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang kalian buat. Kemudian lanjut ke kegunaan penelitian. Kalau kegunaan penelitian ini sama dengan manfaat ya. Jadi manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu kalian, kemudian untuk sekolah, dan juga bisa untuk masyarakat. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Jadi di sini ruang lingkup itu batasan-batasan penelitian. Apa yang akan kalian teliti itu harus dibatasi supaya tidak melebar kemana-mana. Nanti akan ada contohnya ya. Yang terakhir adalah definisi istilah. Kalau definisi istilah ini adalah pengertian sederhana atau singkat dari variabel-variabel atau kata-kata yang ada dalam judul penelitian kalian. Nanti akan ada contoh di slide terakhir, biar jelas. Kita lanjut ke komponen KTI yang berikutnya, yaitu bab 2. Bab 2 ini bab kajian pustaka, yaitu definisi istilah-istilah yang didasarkan pada sumber rujukan penelitian. Jadi, judul-judulmu itu, kata-kata di judul itu harus dicari definisi istilahnya berdasarkan sumber rujukan. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari makalah. Sumbernya jangan lupa untuk dicatat, karena nanti akan digunakan untuk membuat daftar rujukan. Berikutnya kita ke bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini bisa diawali dengan metode apa yang kalian pilih. Bisa pengembangan, kuantitatif, atau kualitatif. Singkatnya, kalau pengembangan ini lebih ke yang membuat, mengolah, menemukan. Lalu kalau kuantitatif itu hitungan, menghitung merekap angket dan kemudian menganalisis. Kalau yang kualitatif biasanya lebih ke yang wawancara mendalam, banyak menghasilkan kalimat-kalimat dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah populasi dan sampel. Kalau populasi ini contohnya adalah SMPIT Al-Hikmah dan sampelnya Angkatan Warisul Majdi. Kalau populasi itu yang luas, sampelnya itu bagian dari populasi. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, misalnya angket. Yang keempat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam menghasilkan data. Yang kelima yaitu analisis data. Jadi data yang sudah diperoleh, misalnya dari angket, itu akan diolah, dihitung, dianalisis. Menggunakan teknik analisis data apa? Misalnya hitungan persentase atau yang lainnya.
Agar ada sedikit gambaran mengenai KTI, berikut akan saya tampilkan contoh judul penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Yang pertama adalah pengaruh handphone terhadap prestasi siswa kelas 8C, kemudian penggunaan gadget dan dampaknya terhadap aspek sosial siswa angkatan Tadi Al-Fatih Boys di era milenial, kemudian pemanfaatan wortel sebagai bahan campuran pembuatan cilok yang bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, dan yang terakhir adalah pengaruh game online terhadap peningkatan prestasi siswa Tadi Al-Fatih kelas 8C SMPT Al-Hikmah Benci. Agar semakin jelas, mari kita sama-sama belajar tentang satu judul karya tulis ilmiah. Judulnya adalah Inovasi Pengolahan Bunga Kol sebagai Pengganti Makanan Pokok Nasi. Jadi dari sini sudah jelas bahwa bunga kol yang warnanya putih, yang kalau diserut itu teksturnya mirip seperti nasi, itu akan diolah sebagai makanan pokok pengganti nasi. Maka dari sini kalian memulai latar belakang dengan mencari tahu kandungan karbohidrat pada nasi. Didapatkan fakta bahwa karbohidrat pada nasi itu tinggi. Fakta ini didapat dari mana? Didapat dari rujukan. Rujukannya bisa dari buku atau bisa juga dari internet. Jangan lupa sumbernya itu dicatat. Kalau dari internet berarti alamat webnya dicatat dan tanggal aksesnya juga dicatat. Selanjutnya cari tahu tentang kandungan bunga kol. Kandungan bunga kol ini kandungannya seperti apa? Itu juga dari sumber rujukan. Lalu yang berikutnya, kaitkan dengan masyarakat yang menyukai bunga kol. Karena tekstur bunga kol tadi kan mirip seperti nasi. Dan kaitkan pula dengan kandungan gizi bunga kol yang lebih baik daripada nasi. Karena tadi kan diungkapkan nasi itu karbohidratnya tinggi, seperti itu. Sehingga terciptalah sebuah judul yaitu Inovasi Pengolahan Bunga Kol sebagai Pengganti Makanan Pokok Nasi. Nah, dari judul tersebut lalu kalian menjabarkan latar belakang yang sudah dibuat. Dijelaskan di latar belakang ini kandungan karbohidratnya nasi itu seperti apa. Kemudian bunga kol itu manfaatnya itu apa. Oleh karena itu, karena ingin memperbaiki gizi atau memperbaiki pola hidup sehat, maka kalian berinovasi untuk mengolah bunga kol yang kandungan gizinya baik tadi menjadi makanan pokok pengganti nasi. Itu dijabarkan dalam latar belakang. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara dan langkah-langkah inovasi pengolahan bunga kol sebagai pengganti makanan pokok nasi. Jadi nanti dalam penelitian kalian harus melakukan dan mencari tahu langkah-langkah pengolahan bunga kol menjadi nasi. Tentu saja dengan praktek ya. Kemudian yang kedua, apa kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam bunga kol? Kalian bisa mencari tahu dari sumber rujukan. Yang ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat terkait inovasi pengolahan bunga kol sebagai pengganti makanan pokok nasi. Kalau di sini tanggapan bisa dari teman satu kelas, bisa dari teman satu angkatan, dengan cara membagikan angket. Isinya apa? Isinya ya kita tanya, misalnya bagaimana tekstur bunga kol yang diolah menyerupai nasi, atau bagaimana rasanya, dan yang lain-lain. Kemudian ke tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian tadi adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 3 ya lebih mudahnya tujuan penelitiannya pun ada 3. Berikutnya ke kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini dijabarkan ada 3 bagi peneliti, kemudian bagi sekolah, dan juga bagi masyarakat. Karena ini adalah penelitian pengembangan, yaitu berupa inovasi, maka diharapkan bagi masyarakat itu bisa memberikan ide baru tentang inovasi pengolahan bunga kol sebagai pengganti makanan pokok nasi. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi kalian supaya penelitianmu ini tidak melebar ke mana-mana. Judulnya tadi itu kan tentang inovasi bunga kol yang diolah sebagai pengganti nasi ya. Maka batasan masalahnya atau ruang lingkup penelitiannya itu adalah yang pertama, makanan pokok nasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasi putih. Ini untuk membatasi agar tidak
melebar ke nasi merah atau nasi hitam atau nasi yang lain. Jadi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasi putih. Yang kedua, bunga kol yang diteliti merupakan varian kol putih. Jadi bukan kol hijau atau kol ungu ya. Yang ketiga, nah ini untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau tanggapan teman satu angkatan mengenai inovasi yang kalian lakukan. Tanggapannya ini akan dijaring atau akan didata melalui angket. Nah, kalau definisi istilah ini digunakan supaya kita dan pembaca itu satu pemahaman. Bunga kol itu apa? Jelaskan di sini dengan singkat. Kemudian makanan pokok nasi itu apa? Jelaskan dengan singkat. Penjelasan ini bisa kalian simpulkan dari kajian pustaka atau rujukan penelitian di bab 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian penjelasan saya mengenai komponen utama KTI dari bab 1 sampai bab 3. Itu tadi penjelasan singkat saja ya. Kenapa hanya dijelaskan sampai bab 3? Karena yang diperlukan untuk menyusun proposal penelitian KTI kalian itu ya dari bab 1 sampai bab 3 ini. Setelah selesai menyelesaikan bab 1 sampai 3, maka kalian akan melakukan ujian proposal KTI. Nah, saya ingin tahu seberapa paham atau seberapa kalian memiliki gambaran tentang KTI ini, maka silahkan untuk mengerjakan form yang akan saya berikan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.